dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptop ya. Kali ini Laptop ya bakal bahas sebuah smartphone yang bisa dikatakan smartphone flagship murah. Ini adalah Samsung Galaxy S20 FE alias Fan Edition varian Snapdragon. Ini kan S20 FE itu ada dua, yakni ditenagai Exynos 990 sama Snapdragon 865, dan saya beli yang Snapdragon 865. Ini kalau saya baca-baca reviewnya itu salah satu smartphone kelas premiumnya Samsung yang paling worth it saat ini. Ya bisa dikatakan hampir sempurna karena dia mewarisi semua fitur-fitur yang dimiliki oleh Galaxy S20 series, tapi dijual dengan harga yang lebih murah. Dan satu-satunya kelemahan smartphone ini adalah belum 5G. Ini adalah varian warna Cloud Lavender. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana HP-nya? Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon-nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya? Ini tentu saja unit smartphone Samsung Galaxy S20 FE varian warna Cloud Lavender, ya kelihatan kayak pink ya. Kemudian ini ada SIM card ejector. Sini ada panduan singkat atau quick guide, juga kartu garansi. Kemudian kita dapat charger. Nih sayangnya chargernya cuma 15 watt, padahal HP-nya mendukung fast charge hingga 25 watt. Dan ini adalah kabel USB Type-C ya. Oke, itu aja yang ada dalam paket penjualan smartphone Samsung Galaxy S20 FE varian Snapdragon. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon. Ini penampilannya seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi belakang, desainnya simpel banget. Ini casingnya ini terbuat dari bahan plastik ya. Tapi plastiknya memang nggak terlalu murahan banget, tapi sama sekali nggak berasa premium. Dan di sini kita lihat susunan kameranya simple aja, nih vertikal seperti ini, ada 1, 2, 3 kamera, dan di sampingnya ada led flash. Dan di sini agak menonjol kameranya, jadi sebaiknya kita belikan soft case atau hard case agar tidak mudah tergores. Kemudian di sini walaupun terbuat dari bahan plastik, tapi ini finishingnya itu apa ya, doff, jadi nggak glossy, nggak mengkilap, tapi ketika dia terkena cahaya itu ada pantulannya dinamis seperti ini. Cukup keren, tapi ya nggak berkesan premium untuk sebuah smartphone dengan harga 7 juta ya. Kemudian di sini ada frame-nya, ini terbuat dari bahan metal, cukup kuat ya, solid. Kemudian dari sisi depan kita lihat dia mengusung layar Infinity O alias dengan lubang kamera depan di sisi atasnya. Oke, secara umum desain smartphone ini cukup simpel dan menarik dan elegan juga, cuman tidak terkesan mewah ketika kita genggam. Oke, kita lihat dari sisi depan, di sini ada earpiece, dan di sini ada lubang kamera depan, dan di sini ada layar berukuran 6,5 inci. Sementara di sisi atasnya ini terdapat slotnya, kita coba buka. Oke, ini slotnya itu hybrid slot ya, jadi kita bisa mengaktifkan 2 SIM sekaligus tanpa micro SD atau single SIM dengan micro SD. Sementara di sampingnya ini ada mikrofon. Sementara kita lihat di sisi bawah, di sini ada speaker grill, ada port USB Type-C, dan di sini ada mikrofon. Kemudian di sisi kanan, di sini ada tombol volume, dan di sini ada tombol power. Sementara di sisi kiri tidak ada tombol atau slot apapun. Di sisi belakang kita lihat ada 3 buah kamera yang tersusun secara simpel seperti ini. Ada logo Samsung. Di sini tidak terlihat adanya sensor sidik jari karena fitur keamanan tersebut berada di bawah layar alias under screen fingerprint sensor. Oke, secara umum penampilannya cukup menarik ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana daleman dari smartphone Samsung Galaxy S20 FE ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy S20 FE nya sudah saya lakukan setup. Ini kita lihat tampilannya seperti ini. Bagi yang sudah pernah menggunakan smartphone Samsung mungkin nggak asing lagi dengan tampilan antarmukanya yang menggunakan One UI versi 3.1. Nih unit yang saya terima ini masih udah menggunakan Android 11, dan di sini kita lihat tampilan layarnya bener-bener keren ya.
layarnya sudah mengusung teknologi Super AMOLED khas Samsung dengan warna yang vivid, kemudian padat, dan warna hitamnya bisa pekat banget. Dan smartphone ini sudah mengusung refresh rate 120 Hz. Kita bisa milih antara 120 atau 60 Hz. Melalui menu setting ini kita bisa ngeset Motion Smoothness alias mengatur refresh rate-nya. Kalau kita set high, di sini ada 120 Hz. Kalau standarnya adalah 60 Hz. Ini secara default sudah di set ke high, jadi 120 Hz. Bagi yang pengen hemat baterai bisa ke standar 60 Hz. Tapi kalau pengen yang smooth bisa pilih ke 120 Hz. Ini respon touchscreen-nya benar-benar responsif, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian viewing angle-nya juga luas, kita lihat dari sudut-sudut ekstrim pun masih terlihat bagus. Ini kualitas layarnya kelas flagship, bisa dikatakan demikian, walaupun tidak sebagus flagship yang sesungguhnya. Oke, ini aplikasi bawaan di Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon ini tidak terlalu banyak. Di sini ada aplikasi bawaan Samsung, kemudian di sini ada aplikasi bawaan Google. Kemudian aplikasi lain yang sudah terinstall di sini adalah Spotify, Facebook, Netflix. Kemudian ada beberapa aplikasi yang nantinya akan terdownload ketika terhubung ke Wi-Fi. Di sini ada S-Lamp, AppStation, Start Smart Tutor dan sebagainya. Oke, ini saya menggunakan smartphone Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon varian RAM 8GB dengan memori internal 128GB, dan di sini memori yang digunakan ada 25,3GB dengan yang kosong mungkin sekitar 101 atau 102 GB yang kosong. Untuk RAM-nya ini ada 8GB, yang terpakai ada 4,6GB, ya hampir separuh lebih, tapi ini performanya smooth banget. Jadi kapasitas RAM 8GB menurut saya sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian, gaming, dan segala macamnya. Salah satu kelebihan dari Samsung Galaxy S20 FE ini fitur keamanannya cukup lengkap. Ada face recognition, fingerprint sensor, dan beberapa settingan keamanan yang lain yang bisa kita aktifkan di sini. Ini smartphone Samsung Galaxy S20 FE-nya secara default sudah menggunakan sistem operasi Android 11 dan menggunakan antarmuka One UI versi 3.1. Ini nantinya smartphone ini dapat dukungan dari Samsung itu selama 3 tahun untuk update dan upgrade OS-nya. Jadi mungkin kita bisa dapat upgrade Android 12 atau 13 di masa mendatang. Ini kita buka di aplikasi device info HW. Ini kodenya adalah Samsung SM2G780G, kemudian resolusinya adalah 2400 x 1080 alias Full HD. Kemudian dia sudah ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865. Ini masih powerful banget. Ini sudah menggunakan sistem operasi Android 11. Ini spesifikasi layarnya, refresh rate-nya 120 Hz. Penggunaan memori RAM dan memori internal. Kemudian di sini kameranya menggunakan Hynix 847. Kemudian ada juga sensor Sony IMX555 dan Sony IMX616. Oke, berikutnya kita coba fitur kameranya. Nih, smartphone ini dilengkapi dengan 3 buah kamera dengan resolusi 12 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk telefoto, dan 12 megapiksel lagi untuk ultrawide. Sementara kamera depannya ini berkekuatan 32 megapiksel. Kita coba buka aplikasi kameranya. Ini tampilannya nggak jauh beda dengan smartphone Samsung lainnya. Di sini ada menu-menunya seperti setting, timer, aspect ratio. Kemudian di sini ada filternya juga. Kemudian di sini ada beberapa mode seperti single take, video, dan mode lain seperti AR Doodle, Pro, Panorama, Food, Night, Portrait Video, Pro, Video, Super Slow Motion, dan Hyperlapse. Di sini ada mode Pro. Mode Pro di sini berbeda dengan mode Pro dari smartphone Samsung yang murah-murah, yang cuma standaran. Ini lengkap opsinya, ada ISO, ada shutter speed, ada EV, ada autofocus, dan juga white balance-nya. Kita juga bisa milih lensa di sini. Dan kelebihan Samsung ini sudah mendukung mode RAW juga, jadi kita bisa explore lebih jauh dengan hasil kameranya. Ya, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretan kameranya, kita coba terlebih dahulu. Oke, ini adalah hasil jepretan kamera utama Samsung Galaxy S20 FE. Tajam, warnanya cukup akurat, dan ini detailnya benar-benar dapat ya.
Kita lihat di sini detailnya dapat, sedikit oversharp sedikit, tapi masih bagus. Tapi kalau kita lihat dari sini bagus banget, nggak kelihatan. Kemudian di sini kita lihat lensa ultra wide angle-nya masih mampu menangkap detail walaupun nggak sebagus kamera utamanya. Kemudian kita coba zoom hingga 3 kali, detailnya benar-benar dapat. Warnanya juga oke, tajam. Ini kita coba lihat kamera utamanya lagi. Ini ultra wide, dan ini adalah zoom 3 kali, detailnya masih cukup bagus. Ini kameranya di kelasnya udah bisa dikatakan salah satu yang terbaik untuk harga 6 jutaan, 7 jutaan ya. Berikutnya kita coba kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Samsung Galaxy S20 FE. Ya menurut saya sih biasa aja, 32 megapikselnya. Detailnya lumayan, nggak sedetail yang saya bayangkan, dan warnanya sedikit agak kuning ya, sedikit berbeda dari aslinya, tapi ini cukup bagus. Oke, impresi awal kamera dari Samsung Galaxy S20 FE ini cukup menarik, terutama kamera belakangnya. Ini berikutnya kita coba suara speaker dari Samsung Galaxy S20 FE ini. Ini ada 2 buah speaker nih, yang satu jadi satu dengan earpiece, yang satu ada di bawah. Nah, ini udah di-tune by AKG dan masih dilengkapi dengan teknologi Dolby Atmos. Kita coba dengarkan ringtone-nya. Ini suara speakernya cukup nyaring, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan Galaxy S20 atau mungkin S21 mungkin kalah nyaring, tapi ini sudah cukup nyaring, jernih, dan cukup bertenaga juga. Jadi kalau buat dengerin musik ya udah memuaskan. Oke, impresi awal smartphone Samsung Galaxy S20 FE ini salah satu smartphone Samsung yang paling layak dipertimbangkan saat ini karena harganya terjangkau, dilengkapi dengan chipset yang masih sangat powerful, Snapdragon 865, dan fitur dan kameranya pun masih ya 11-12 dengan flagshipnya Samsung. Oke, nanti review lengkapnya akan saya ulas di blog. Sampai di sini dulu ulasan mengenai Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon. Semoga bermanfaat dan terima kasih.